Bayangin, 18 tahun debut, 27 album dan juga 137 lagu. Tapi tebak weh, yang dia dapat berapa? 0 won. Dia nggak dibayar sepeser pun atas royalti lagunya. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nasya. Di video pembahasan kali ini aku mau bahas salah satu kasus bisnis yang bisa buat geger satu dunia K-pop dan drakor pada tahun 2022. Nah, menurut aku kasus ini cocok sih untuk kita jadikan contoh kegagalan penerapan GCG di perusahaan. Nah, jadi ada agensi besar di Korea namanya Hook Entertainment. Reputasinya gak usah kalian tanya lah ya, udah besar kali di Korea. Bahkan aktrisnya ini aja ya, namanya Yoon Yoo Jung, itu pernah menang piala Oscar loh guys. Tetapi bisa-bisanya ya, reputasi ini tuh hancur di tangan CEO-nya sendiri, Kwon Jin Young. Nah, korbannya siapa? Korbannya adalah artis agensinya sendiri, Lee Seung Gi. Kalian pasti tahu lah Lee Seung Gi ya. Lee Seung Gi ini adalah aktor sekaligus penyanyi yang terkenal banget di Korea. Salah satu lagunya yang terkenal itu ada Because You're My Woman. Dan beberapa drama yang dia bintangi itu ada kayak Mouse, Vagabond, dan juga My Girlfriend is Gumiho. Kasus ini pertama kali meledak di tahun 2022 karena media Korea Dispatch itu membeberkan beberapa dokumen internal perusahaan dan juga ada rekaman video CEO Hook Entertainment itu lagi ngamuk-ngamuk pas meeting guys. Tapi sebentar, disclaimer dikit dulu. Semua informasi, data, dan kronologi yang aku sampaikan di video ini tuh murni hasil menyelamku, hasil risetku di berbagai portal berita di internet ya guys. Jadi kalau misal nanti ada penyampaian yang kurang tepat atau nanti misal ada salah informasi, misinformasi, aku mohon maaf dan juga please mohon dikoreksi ya guys. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke pembahasan kronologinya ya. Gimana caranya skandal sebesar ini bisa tertutup rapat selama belasan tahun. Lee Seung Gi ini ya, bayangin, 18 tahun debut, 27 album dan juga 137 lagu. Tapi tebak weh, yang dia dapat berapa? 0 won. Dia nggak dibayar sepeser pun atas royalti lagunya. Nah, selama belasan tahun itu, setiap kali Seung Gi nanya soal pendapatan lagunya, direksi mereka selalu gaslighting. Mereka bilang, aduh Seung Gi, kamu itu artis minus. Lagu kamu banyak diputar di mana-mana karena kami yang promosiin. Kami harus bayar ke si A, kami harus bayar ke si B. Biaya promosi lagu kamu lebih besar daripada penghasilan lagunya. Nah, kasus ini bermula tanggal 10 November 2022. SBS News itu melapor ke Agensi Polisi Nasional untuk menggerebek kantor Hook Entertainment yang ada di Chungdam. Nah, beberapa hari setelahnya, SBS News itu melaporkan lagi kalau CEO Hook Entertainment ini diduga melakukan penggelapan uang. Hook dianggap bisa dituntut karena telah melanggar undang-undang negara tentang hukuman kejahatan berat ekonomi. Nah, puncaknya terjadi tanggal 17 November 2022. Seung Gi yang selama ini kayak udah mulai curiga gitu, sama pengacaranya tuh ngirim dokumen hukum resmi yang isinya sebenarnya simple. Dia tuh cuma minta transparansi buku kas atas pendapatannya selama 18 tahun dengan Hook Entertainment. Seminggu kemudian, tepatnya tanggal 21 November 2022, Dispatch ini ngedrop berita yang ngebongkar kalau ternyata setidaknya lagu-lagu Seung Gi itu udah ngehasilin 9,6 miliar won, atau yang kalau dirupiahin itu sekitar 113 miliar rupiah guys. Tapi uangnya tuh nggak tahu larinya kemana. Terus ada juga bocoran screenshot percakapan dan juga manajernya Seung Gi ini diancam, dia tuh nggak boleh terlalu mendukung Seung Gi. Makin parahnya lagi muncul bocoran rekaman audio CEO Kwon Jin Young itu lagi marah-marah pas meeting darurat karena Seung Gi ini minta audit. Isinya tuh kayak dia teriak mau menghabiskan sisa hidupnya buat Seung Gi. Tapi mungkin di sini maksud Kwon Jin Young tuh dia cuma mau karirnya Seung Gi ya guys, bukan berarti dia mau ngebun-bun Seung Gi-nya beneran. Di 1 Desember 2022, Seung Gi akhirnya mutusin kontrak eksklusifnya dengan Hook Entertainment. Nah, karena kasus ini mencuat, Hook ini mentransfer ada uang utang pokok dan bunga sebesar 5,4 miliar won ke rekeningnya Seung Gi. Kasus ini malah merembet makin panjang ke tahun 2023 sampai 2024. Hook malah nuntut balik Lee Seung Gi dan bilang mereka ada kelebihan bayar waktu itu. Tetapi pengacaranya Seung Gi ini malah nemuin fakta baru yang ternyata Hook ini pernah nyolong komisi uang iklannya Seung Gi. Biaya agen iklan yang aslinya 7%, tapi dibuat di laporan 10%. Nah, ini sisa 3%-nya kemana ini?
ternyata 3%-nya ini diam-diam masuk ke kantong CEO Kwon Jin Young, dan uangnya itu ada beberapa dia bagikan ke kerabatnya, teman sekolahnya, dan juga ada karyawan Louis Vuitton. Dan karyawannya ini katanya sih kawan dekatnya Kwon Jin Young, tapi kan sekali lagi mereka bukan siapa-siapa ya, kok. Ngapain pula mereka dapat uangnya? Nah, by the way, kasus ini baru selesai tanggal 4 April 2025 yang lalu guys, di mana Pengadilan Distrik Pusat Seoul itu memutuskan Lee Seung-gi menang gugatan, dan Hook Entertainment itu diharuskan membayar sekitar 581 juta won ke Lee Seung-gi atau sekitar 6,5 miliar beserta bunga yang timbul karena keterlambatannya. Nah, selesai sudah aku bahas kronologi kasusnya secara singkat, dan sekarang mari kita bahas menurut perspektif GCG. Nah, di GCG ini ada yang namanya prinsip tata kelola perusahaan yang baik ya, dan itu biasanya disingkat tarif. Tarif ini ada kepanjangannya. Tarif yang pertama itu transparency, yang kedua accountability, yang ketiga responsibility, yang keempat independence, terus yang kelima ada fairness. Jadi mari kita bahas. Nah, kenapa aku berani bilang Hook itu melanggar prinsip tarif? Ingat nggak, waktu Seunggi tuh harus ngirim surat hukum yang resmi cuman buat minta transparansi buku kas. Nah, itu ngebuktiin tuh kalau agensinya itu Hook Entertainment nggak punya transparansi. Mereka tuh sengaja nutup buku besar dan data streaming dari artisnya sendiri loh. Yang kedua nih, accountability. Guys, perusahaan yang wajar tuh minimal pasti punya komite audit kan buat ngecek kerjaan di direksi. Lah, ini deh Hook nggak ada. Pengawasnya absen. Itulah makanya Seunggi tuh belasan tahun bisa di gaslight dan dia dimanipulasi, dirinya itu seorang penyanyi minus. Ya, itu adalah taktik manipulasi dari manajemen yang nggak mau tanggung jawab, dan mereka malah buat narasi bohong soal anggota accountingnya lah yang nggak mau kerja, padahal laporannya tuh sengaja dibuat buram. Yang ketiga, independensi. Independensi ini bicara soal pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Guys, dari tadi kita cerita ya, kita bisa tahu kalau CEO Kwon Jin Young ini di agensinya udah kayak raja. Jadi keputusannya itu nggak dibuat secara objektif, melainkan penuh konflik kepentingan dari CEO-nya. Yang terakhir ada prinsip fairness. Ini kayaknya nggak usah kita ceritain panjang lebar lagi, pokoknya haknya Seunggi itu dirampas, dan agensi memonopoli data perusahaan, terus mereka juga mengeksploitasi ketidaktahuan artisnya. Nah, gara-gara kasus ini polisi divisi kejahatan kan tadi sampai turun tangan. Terus kalau ditanya multiplier efeknya apa? Yang pertama, agensinya tuh diboykot sama orang. Terus yang kedua, reputasi pasti. Reputasi agensi itu hancur sehancur-hancurnya. Yang ketiga, artis-aktrisnya itu pada kabur mutusin kontrak keluar dari agensinya. Saking parahnya, kasus ini sampai memicu reformasi di industri hiburan musik Korea. Korea sampai bikin rancangan revisi undang-undang loh guys, yang dijuluki Lee Seung-gi Situation Prevention Act, atau dalam bahasa Indonesianya tuh undang-undang pencegahan Lee Seung-gi, yang fungsinya tuh untuk melindungi para artis dari penipuan pembayaran dan penipuan kontrak kayak kasus ini. Nah, kita masuk ke bagian akhir kesimpulan, dan aku mau kasih beberapa tanggapan. Tanggapan dari aku setelah waktu pertama kali aku baca kasus ini, aku tuh nggak expect ternyata artis sebesar Lee Seung-gi tuh pernah mengalami kejadian seperti ini, bahkan oleh agensinya sendiri ya kan. Lagunya juga banyak diputer, tapi aku nggak nyangka aja ternyata dia nggak dapet sedikit pun royalti dari lagu-lagunya itu. Terus aku juga belajar, mau sehebat apapun talenta yang dimiliki perusahaan atau agensi, kalau lah ya pemimpinnya itu serakah dan itu tadi nggak ngejalanin GCG, Itu udah tinggal nunggu waktunya aja tuh. Ibarat kayak bom waktu, tinggal nunggu hancur. Itulah dia. Tata kelola perusahaan yang baik atau GCG itu ibarat kayak perisai pelindung gitu bagi perusahaan. Karena apa Yang pertama, GCG itu memastikan bisnisnya itu berjalan secara etis. Terus yang kedua, GCG itu melindungi hak asasi pekerja di dalamnya. Jadi nggak ada lagi tuh petinggi-petinggi yang menindas karyawannya sendiri. Oke, udah ya, sekian cerita kronologi dan juga ada bedah kasus PCG di video kali ini. Makasih udah dengerin sampai akhir, dan sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Dadah!